my heavenly Father, Jesus Christ. I give you all the glory. Come and do it. Oh no. Video ini jangan sampai didengar. Lina Wijaya, Ions, Erben, Elia Miron, Sofiatul, Uniriva, Muriwali, Lia Kristan. Siapa lagi? Ya, jangan sampai dengar oleh mereka nih, woi. Karena apa? Si Ryan petinju yang hebat ini, sampai 2 kali saya dengar di video ini, dia panggil bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Bapa yang ada di surga. Kamu panggil Yesus Kristus adalah Bapamu, habis kau dituduh bidat sama orang-orang ini. Jangan sampai dengar mereka, woi. Tapi gas ya, Ryan. Jesus Christ, our Father in heaven bless you. Kita cinta Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, Sang Pencipta langit dan bumi. Mikana ngomong Yesus itu Bapa. Yang benar gimana nih, Pak? Mohon penjelasan supaya kami paham. Terima kasih. Mau nanyain ini ayat Yohanes 20:17. Yohanes 20 ayat 17. Ya, saya akan bacakan bagi kita semua ya. Yohanes 20 ayat 17. Yesua berkata kepadanya, "Janganlah menjamah aku, sebab aku belum naik kepada Bapakku. Namun pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, aku naik kepada Bapakku dan Bapamu, juga Elohimku dan Elohimmu." Oke, apa yang mau kamu tanyakan? Ah, itu kan ada Bapakku dan Bapamu ya. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Berarti Mbak Mikana juga. Oke, jadi dalam iman Yahudi, Bapa itu bisa disebut Hasamaim, yaitu surga, kerajaan surga. Kerajaan surga. Artinya Yesua dia akan kembali kepada kerajaan surga. Ya. Kan apa kata Yesus tuh, datanglah aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu ya. Iya, artinya dia kembali kepada kemuliaannya adalah cahaya terang tak terhampiri itu. Karena kan Yesua itu adalah Yahweh itu sendiri. Dialah cahaya terang yang tak terhampiri. Dia pernah berkenosis atau datang dalam rupa seorang hamba seperti kita manusia. Nah, ketika misi penyelamatan sudah dilakukan di atas kayu salib, dia mati dan bangkit pada yang ketiga, lalu menampakkan diri kepada rasul-rasulnya, lalu dia kembali ke surga, gitu maksudnya. Oh, gitu. Dia kembali kepada kemuliaannya adalah Elohim itu sendiri. Yang saya cerna itu kan Bapakku dan Bapamu, berarti istilahnya yang ngomong itu sama-sama ciptaan Tuhan gitu. Oh, bukan seperti itu saudaraku. Karena di ayat selanjutnya kan Tuhan sendiri kan. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Maksudnya dia mau kembali ke surga saudaraku. Karena dia akan datang dari surga ke dunia untuk menyelamatkan umatnya. Jadi dia mau kembali. Bapamu. Markus 13 32 ayat 32. Markus 13 ayat 32. Dan mengenai hari dan saat itu tidak seorang pun mengetahui, tidak pula malaikat-malaikat yang ada di surga, anak pun tidak, kecuali Bapa. Kalau Yesus itu anak Tuhan. Oh bukan, dia adalah Bapa. Oh, Yesus itu Bapa. Iya. Oh, yang disebut anak Tuhan itu kita yang percaya kepadanya. Oh, anak Tuhan itu kita. Iya, Yohanes 1 ayat 12. Iya, Yohanes 1 ayat 12. Itu Bapa. Iya, Yesua itu Bapa. Tapi kenapa dia bilang Bapa lagi? Ya artinya dia sendiri. Enggak. Iya, dia bilang kan tadi di Yohanes 20:17 dia kan bilang aku akan pergi ke Bapamu dan Bapakku kan gitu ya. Ya makanya gini nih. Di Yohanes 14. Jadi kalau Mikana berbicara bahwa Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus, berarti Mikana itu adalah bidat ya. Itu adalah bidat yang biasa disebut sebagai Sabellianism atau juga biasa disebut Oneness Pentecostalism yang menganggap bahwa Bapa itu Yesus, Yesus itu adalah Bapa ya. Demikian juga dan Roh Kudus dianggap adalah Bapa dan Yesus ya. Jadi sama saja ya. Bapa, Yesus, Roh Kudus adalah satu pribadi yang sama. Renungkan
Fokus ya. Yohanes 14 Ya. Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. Ya. Akulah sang jalan dan sang kebenaran dan sang hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu telah mengenal dia dan telah melihat dia. Artinya dia menyampaikan kepada rasulnya, dialah Bapa itu. Melihat dia sudah melihat Bapa. Gitu saudaraku ya. Makanya tentang hari itu hanya Yesua yang tahu. Kapan dia datang hanya Yesua yang tahu. Tapi ketika dia datang kembali, bersiap sedialah ya. Jangan sampai kamu tinggal. Suaramu kemana nih saudaraku? Nggak ada. Nah, ini adalah ajaran sesat, saudara, yang di dalam sejarah gereja sudah dikutuk sebagai bidat, saudara. Dan ajaran sesat semacam ini tentu saja menjadikan ajaran Alkitab itu menjadi irasional ya. Karena kalau saudara memperhatikan di dalam Alkitab, ketika Tuhan Yesus berkata, aku diutus oleh Bapa atau Bapa mengutus aku, maka bagaimana kalau Yesus adalah Bapa itu sendiri, bagaimana Yesus mengutus dirinya sendiri begitu ya? Ini menjadi sesuatu yang irasional, yang tidak masuk akal, saudara ya. Jadi Yesus menjadi Bapa sekaligus menjadi anak. Ya, jadi Yesus mengutus dirinya sendiri. Karena dia adalah Bapa sekaligus anak. Ini menjadi sesuatu yang irasional dan gila, saudara ya. Dan Alkitab kita itu sangat-sangat rasional dan tidak gila seperti itu. Saudara, kalau membaca Injil Yohanes 1 ayat 1, dikatakan di sana pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Perhatikan frase firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya antara firman dan Allah itu sendiri, dalam pengertian ini merujuk kepada Bapa, itu dibedakan dengan jelas. Tetapi kemudian dikatakan bahwa firman itu juga adalah Allah. Yang menyatakan satu fakta, bahwa firman itu juga mempunyai substansi ilahi yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa. Oke, apa yang mau ditanyakan? Iya. Kan selalu Ito Mikana mengatakan bahwa Allah Bapa itu Yesua itu sendiri, Yesua Hamasiah itu sendiri. Tapi kenapa ketika Yesus berkata demikian kepada itu, kenapa tidak mengatakan bahwa baptislah mereka dalam nama Yesus saja, bukan dalam nama Allah Bapa dan dalam Roh Kudus? Kenapa? Kira-kira gitu. Ya karena Yesua Hamasiah adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Berarti Yesus memuliakan Bapa dalam atas nama Bapa. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, murid Yesua, ya. Iya. Iya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Iya. Artinya dibaptis di dalam nama Dia. Karena Iya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Yesua itu sendiri. Iya, tapi kenapa tidak dihilangkannya yang dua itu? Kenapa? Dihilangkan yang dua, maksudnya? Kenapa? Contohnya Kak, Ito Kumikana, kenapa nggak hanya Yesus mengatakan baptislah mereka dalam namaku? Ya itu nama Dia, di dalam nama Dia Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu dalam nama Yesua Hamasiah. Roh Kudus itu? Iya. Siapa nama Bapa? Yohanes 17 ayat 6. Nama Bapa telah diberikan kepada Yesua, ya. Siapa nama anak? Matius 1 ayat 21. Ya. Namanya adalah Yesua karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Siapa nama Roh Kudus? Matius Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 26 ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi Roh Kudus diutus dalam nama siapa? Dalam nama Yesua. Makanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu dalam nama Yesua. Ya, jadi ada pembedaan yang jelas di sana, saudara ya, antara firman dengan Allah. Dalam hal ini merujuk kepada Bapa. Lalu kalau saudara membaca ayat lain di dalam Injil Yohanes ya, yang sama, Yohanes 5 ayat 37 dikatakan di sana, Bapa yang mengutus aku
Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Perhatikan baik-baik, Bapa yang mengutus aku. Jadi ada Bapa yang mengutus Yesus. Dialah yang bersaksi tentang aku. Dia yaitu Bapa yang bersaksi tentang Yesus. Kalau Yesus adalah Bapa sendiri, bagaimana Yesus menunjuk kepada Bapa sebagai dialah? Kalau Bapa itu adalah Yesus sendiri, ini menjadi irasional, saudara. Orang Oneness Pentakostalisme ini, saudara, menjadikan Yesus itu menjadi tidak waras di sini. Menjadi orang yang sakit jiwa, ya. Yesus tidak sakit jiwa. Ketika Yesus berkata, Bapa mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, dia betul-betul menunjuk kepada satu pribadi yang lain, yaitu pribadi pertama Allah Tritunggal, yang mengutus sang anak, yaitu Yesus. Itu sebabnya di sini Yesus memberikan pembedaan yang sangat-sangat jelas sekali. Ya, dia mengatakan, Bapa mengutus aku, dialah, berarti pribadi yang lain, dialah yang mengutus aku, kata Tuhan Yesus. Ya. Tritunggal memaksa, ya, Allah itu harus bernama Bapa. Tidak boleh Yesus Kristus. Loh, Bapa kan bukan nama. Dalih mereka ada kok Bapa yang nama itu ada. Iya, itu Bapa iblis yang disembah oleh Tritunggal, ya. Nomor 2. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ada 3 kesaksian di surga, yaitu Bapa. Bapa itu maksudnya adalah Bapa kekal, Yesus Kristus Alfa Omega. Dan firman. Firman itu maksudnya firman Allah, yaitu Yesus Kristus di dalam Wahyu 19 ayat 13. Dan Roh Kudus. Roh Kudus tentu saja Yesus Kristus. Mereka memaksa, Alkitab disuruh mengikuti doktrin mereka. 3 kesaksian disuruh diubah. Allah di surga ada 3. Warnanya merah, kuning, hijau. Yang meletus yang mana? 3 kesaksian kok disuruh dirubah jadi Allah di surga itu ada 3. Padahal 3 kesaksian di surga. Yang bersaksi di surga siapa? Yesus Kristus sebagai Bapa yang kekal, sebagai firman Allah yaitu anak domba, dan sebagai Roh Kudus. Itu Yesus Kristus, ya. Tetapi oleh mereka harus dirubah. Allah itu ada 3 di surga. Merah, kuning, hijau.